Anda kembali di Lintasan News Siang. Pemirsa, liburan akhir tahun sudah di depan mata. Namun kita tetap harus waspada dengan masuknya varian virus Omikron di tanah air. Bagaimana gejalanya dan apa yang harus diperhatikan untuk mencegah paparan Omikron? Berikut wawancara Amanda Dasrul dengan Dr. Sony Harmadi. Saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Sony Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Nah, kita akan berbincang-bincang nih terkait perkembangan situasi pandemi di Indonesia saat ini. Nah, Pak Sony, ini mungkin bisa sedikit diberikan ulasan nih dengan masuknya varian Omikron ke Indonesia ini sebenarnya bagaimana dan apa bahayanya dari varian baru ini? Ya Mbak Amanda, jadi yang pertama ternyata Omikron ini sudah terdeteksi di 115 negara di dunia. Ya, perkembangannya begitu cepat dan kita melihat bahwa ada beberapa negara yang mengalami lonjakan kasus akibat varian Omikron ini. Bahkan di beberapa negara Afrika itu sudah mendominasi. Kalau ada varian baru, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, dari semuanya WHO masih mengumpulkan data, tetapi yang paling kelihatan adalah varian Omikron ini cenderung lebih mudah menular. Dan beberapa negara Eropa sekarang sedang mengalami percepatan kenaikan kasus lebih tinggi daripada waktu gelombang akibat Alpha maupun Delta. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua, termasuk di Indonesia. Gimana sih sebenarnya Pak? Apakah ada perbedaan gejala gitu? Secara umum sama ya, cuma biasanya kalau dari beberapa data epidemiologis ya, data catatan terutama yang dari Afrika Selatan, umumnya mereka keringat dingin di malam hari, lalu merasa kelelahan yang sangat ya, yang luar biasa. Terus kemudian mereka juga merasa bahwa beberapa gejala yang ditunjukkan oleh varian sebelumnya juga masih sama ya. Jadi yang paling penting adalah kita menghindarinya, nggak usah terlalu parno juga ya kalau misalkan mengalami gejala. Yang paling penting segera lakukan tes, kemudian lakukan karantina kalau memiliki gejala dan ke dokter, terus kemudian kita lihat hasilnya, kalau positif ya harus segera dilakukan isolasi. Intinya tidak perlu panik, tetapi kita harus menerapkan disiplin protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten tadi. Nah, ini untuk menghadapi musim liburan nih, Pak. Ini kira-kira apa nih yang harus diantisipasi masyarakat terkait dengan adanya varian Omikron ini? Ada beberapa hal yang bisa menciptakan lonjakan kasus di Indonesia. Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana tahun lalu itu pada saat libur Nataru terjadi lonjakan kasus hampir 4 kali lipat ya, atau 398% dalam waktu 13 minggu. Dan ada beberapa hal yang bisa menciptakan lonjakan kasus. Yang pertama, kalau mobilitas penduduknya naik. Nah, ini ada kecenderungan mobilitas penduduk naik di tengah libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan, kepatuhan protokol kesehatan yang menurun. Kalau ini menurun, ini bisa menimbulkan lonjakan kasus. Dan memang kemarin sempat turun, tetapi sekarang kepatuhan protokol kesehatan naik lagi. Karena kita dorong memang, dan juga mungkin masyarakat adanya komunikasi risiko bahwa ada varian baru, mereka menjadi lebih patuh kembali. Terus yang ketiga, ya kalau misalkan vaksinasi kita belum mencapai target, alhamdulillah vaksinasi kita sudah sangat baik. Yang keempat nih, kalau ada varian baru. Jadi sebetulnya apapun variannya, kita harus mencegah dengan cara mematuhi protokol kesehatan 3M yang sering kita kampanyekan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, memang itu cara yang paling efektif. Dan kita tahu juga bahwa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan harusnya sudah menjadi sebuah perilaku di masyarakat Indonesia. Kami berharap bahwa masyarakat Indonesia tidak mengalami penurunan kepatuhan dengan kecenderungan varian Omikron yang lebih mudah menular. Kalau ada masyarakat yang tidak patuh dan berkumpul, kemudian ada yang ternyata memiliki varian ini, tentu menjadi lebih cepat lagi penularannya. Memang kita bersyukur dari 46 kasus yang ada belum ditemukan transmisi lokal, artinya semuanya berasal dari kasus akibat perjalanan internasional ya, kecuali satu orang yang memang tertular dari pelaku perjalanan internasional yang sedang menjalani karantina. Jadi kita harus sangat hati-hati, tetapi tidak perlu panik ya, karena kalau memang masyarakat
ingin bepergian, lakukan screening secara mandiri, apakah dirinya sedang dalam kondisi sehat atau tidak, ya lalu kemudian patuhi segala protokol kesehatan. Tetapi kami selalu mengimbau sebaiknya merayakan tahun baru bersama keluarga di rumah, itu menjadi hal yang sangat baik. Lalu kemudian juga pastikan bahwa kalau kita pergi itu bersama orang-orang yang satu rumah, tinggal satu rumah untuk meminimalisir risiko. Karena walaupun masih satu keluarga tetapi tidak tinggal satu rumah, tetap ada risiko penularan yang tinggi. Dan kita berharap kalau kita terus bisa mempertahankan kasus yang rendah seperti ini, dengan protokol kesehatan yang baik, dengan vaksinasi yang tinggi, ya insya Allah kita bisa melewati pandemi dalam waktu yang lebih cepat lagi. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Baik, amin. Terima kasih Dr. Sony Harmadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 yang sudah meluangkan waktunya untuk pemirsa MNC TV. Salam sehat, Dok. Terima kasih Mbak Amanda, salam sehat juga. Sehat.